Assalamualaikum, selamat malam sahabat-sahabat ngobrol sama ibu. Apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Inas. Saya hari ini akan menemani Ibu Isti dalam berbincang-bincang, khususnya untuk episode ini karena Mbak Kiki sedang ada halangan untuk bergabung dengan kita malam ini. Baik, selamat malam Bu Isti, apa kabar? Selamat malam Kak Inas, Alhamdulillah. Nah Bu Isti, malam ini gimana kalau misalnya kita ngomongin tentang wanita Bu? Wanita, menarik juga sih Kak. Iya, jadi tuh kan kita sering ya Bu nemuin kayak perdebatan gitu ya. Jadi tuh banding-bandingin Bu antara wanita bekerja sama ibu rumah tangga. Misalnya ibu rumah tangga sendiri tuh dianggapnya kayak malah istilahnya tuh kayak menelantarkan keluarga gitu loh, bukan kan dia kan pasti malah lebih sering di kantor, terus juga ketemu sama anak sama keluarga juga pasti lebih sedikit kan Bu waktunya gitu. Nah terus kalau yang ibu rumah tangga sendiri malah dianggapnya tuh nyanyain gelar gitu loh Bu, apalagi orang-orang yang kayak sekolahnya udah tinggi, udah sampai S2, S3 bahkan malah bisa sampai ke luar negeri gitu Bu sekolahnya. Jadi tuh malah serba salah Bu. Nah menurutku sih sebenarnya gak ada masalah loh Kak, keduanya itu. Selama keduanya itu menurut aku ya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan tentu saja tuh kan mereka tuh dibicarakan dulu sama pasangannya, dan pasangan juga udah oke, sepakat. Menurut aku ya gak apa-apa sih. Iya sih Bu, cuma kan masalahnya kan kalaupun misalnya nih ya di antara suami sama istrinya tuh udah sepakat gitu ya Bu, pasti kan wanita sendiri kadang-kadang ya awal-awalnya mungkin oke-oke aja ya Bu ya, tapi pas dijalanin kok lama-lama ada perasaan bersalah, apalagi pas udah punya anak gitu Bu. Saya sih paham ya, saya bisa mengerti sih hal itu ya Kak ya. Tapi menurutku sih itu sebenarnya bisa diatasi ya kalau kita tuh tanggung jawab dan dapat menyeimbangkan keduanya. Misal ya Kak ya, kita pergi bekerja di kantor itu, tiba-tiba di tengah-tengah bekerja itu ada telepon dari rumah nih mengatakan si kakak lagi sakit atau si adik lagi sakit gitu. Sebagai seorang ibu kan pasti kita pengen pulang tuh, ingin nemani nih, ngasih obat dan lain-lain. Tetapi di satu sisi kerjaannya juga masih harus diselesaikan hari itu juga untuk diserahkan. Nah, biasanya nih yang harus kita lakukan sebagai rasa tanggung jawab seorang ibu adalah kita menelpon yang di rumah nih. Jadi siapa yang bisa kita minta bantuan kalau di rumah ada nenek, kakek, atau asisten rumah tangga, kita minta tolong dulu untuk ngasih obat. Kemudian nemenin dulu sampai kita nanti bisa pulang. Jadi kita juga di kantor segera menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat untuk pulang dan bisa menemani anak yang lagi sakit. Iya sih Bu, bener ya. Jadi ibu gue tuh pasti ngerasa bingung ya Bu kalau misalnya dari posisi kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ya Kak ya, orang bekerja itu ada dampak positifnya loh. Oh iya Bu, emang ada dampak positifnya? Begini loh Kak, kalau kita bekerja di kantor itu selain bekerja kan kita dapat ilmu tuh, ilmu tentang misalnya ya kerjasama, menghargai pendapat orang lain, kemudian juga bagaimana cara mengambil keputusan, dan juga berpikir sistematis. Lah, beberapa ilmu dan keterampilan tadi itu bisa loh kita ajarkan pada anak-anak. Oh iya Bu, bisa ya? Iya, tetapi ada yang perlu diingat loh Kak. Kita jangan melakukannya itu persis seperti di kantor. Karena kan anak-anak itu tidak tahu, keluarga itu tidak tahu bagaimana situasi kantor, bagaimana permasalahan yang dihadapin, dan bagaimana hiruk pikuknya, hektiknya di kantor. Sehingga kita harus ngasih taunya tuh pelan-pelan. Sehingga mereka tuh mudah mengerti dengan bahasa yang mudah dicerna, dan situasinya juga dibikin senyaman mungkin, sehingga ini bisa menghindari loh Kak, mereka punya pemikiran atau persepsi bahwa ibunya tuh gak bisa loh membedakan antara kantor sama rumah. Oke. Terus ada lagi nggak Bu kira-kira selain itu? Ada loh Kak, karena anak-anak itu bisa meniru ibunya yang bekerja ya. Mereka tuh bisa meniru kegigihan, keuletan, semangat bekerjanya, kerja keras. Dan ini bisa membuat mereka itu termotivasi untuk selalu mempunyai semangat untuk belajar. Oh iya. Jadi kayak malah jadi role model mereka gitu ya? Oh, jadi banyak juga ya Bu yang harus disiapin tuh? Kan yang perlu siapin tuh dari fisik, mental, dan kemudian kemampuan ibu yang bekerja. Oh, emang kemampuannya apa? Satu ya, itu mengatur waktu, time management. Kenapa? Karena sesibuk apapun pekerjaan di kantor, kita kan harus bisa meluangkan waktu nih perhatian pada anak-anak. Jadi misalnya ya, tuh minggu gitu, biasanya kan libur. Ya kita full nih pada keluarga, kita bisa pergi
ke mall. Sekarang ini pandemi kan nggak mungkin ya kita ke mall atau apa, atau pergi ke wisata. Ya kita melakukan acara bersama di rumah, misalnya berkebun atau diskusi nonton bareng di rumah dan lain-lain. Atau kalau pas hari kerja sebenarnya bisa juga sih Kak. Pagi-pagi ibu bangun lebih pagi, kemudian bikin bekal sekolah, bikin sarapan, dan kalau malam hari kita bisa makan bareng gitu. Iya ya. Jadi tuh anak juga tetap merasa diperhatiin gitu ya Bu ya. Jadi Sama kedekatan ibunya. tetap terjadi. Yang perlu diperhatikan dalam kehidupan peran ganda seorang ibu itu adalah harus bisa memisahkan bahwa kapan situasi dia di kantor ya harus situasi kantor, pada waktu di rumah ya harus situasi di rumah. Jadi jangan sampai pekerjaan di kantor atau masa di kantor terbawa di rumah, atau sebaliknya, ini yang nggak boleh. Oh iya. Nanti malah kebawa gitu ya Bu ya. Iya, ada hal lain loh Kak yang penting lagi loh Kak. Memberi waktu pada diri sendiri. Jadi misalnya kalau dia punya hobi gitu ya, ya bisa dilakukan. Misalnya membaca atau memasak, ya lakukanlah. Atau kadang-kala ya, kita tuh kan bisa rilis stres atau rilis kepenatan pikiran itu dengan ke salon gitu. Itu bisa juga. Jadi sebenarnya me time ini bisa berguna banget ya buat ngerilis. Kalau habis me time ya rasanya tuh ringan belum Kak. Penat jadi hilang, stres jadi hilang, itu sih. Dan yang terakhir loh Kak, yang perlu diperhatiin, itu sebenarnya selain hal tadi, kita juga harus nyiapin support system. Support system gimana maksudnya Bu? Kan kita bekerja, jadi waktu pagi sampai siang itu kan kita nggak bisa ngerjain pekerjaan di rumah kan. Padahal kalau kita punya anak, kita kan perlu bantuan orang lain nih untuk bisa membantu mengasuh anak di rumah. Nah, kita bisa minta tolong nenek kakek atau saudara, atau bisa juga asisten rumah tangga. Tetapi yang perlu diperhatiin nih ya, harus ada komunikasi nih. Jadi yang membantu kita ini harus kita briefing atau harus kita ajak bicara mengenai pola asuh yang kita akan terapkan, sehingga tidak terjadi dualisme pengasuhan. Oh jadi biar anaknya nggak bingung gitu ya, kok sama ibu nggak boleh ini tapi ternyata sama ini malah boleh gitu. Nanti Betul. malah jadi dia bingung kan. Oke. Betul. Jadi seru juga ya Bu ternyata kalau misalnya ibu bekerja tuh ternyata punya dampak positif gitu ya Bu ya sama keluarga. Jadi ternyata ya nggak bisa diomongin juga menelantarkan keluarga ya Bu ya. Baik, kira-kira sampai sini aja ya Bu ya kita ngobrolnya malam ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang udah dengerin. Terus juga nanti kalau misalnya pun ada pertanyaan boleh banget ditulis di kolom komen di bawah. Terus juga bisa tolong subscribe sama share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum.